Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kali kita selalu membaca di dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah merupakan bentuk ikrar, ini adalah merupakan bentuk pengakuan wujud tauhid. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak menyekutukannya. Inna sholati majapunna sampajah kupua wa nusuki majapunna sininna gere-gereku, sembelihan saya dan kurban saya. Jadi di dalam sholat itu selalu disebutkan kurban ini. Begitu pentingnya kurban. Maka Allah pun mengatakan di dalam surah Al-Kautsar, dia tidak pisahkan fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kepada Tuhanmu untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ternyata ini pun selalu kita ucapkan di doa iftitah. Inna sholati wa nusuki. Apa yang kita ucapkan ini ma'asyiral muslimin sangat terkait antara sholat dengan kurban. Satu sama lain tidak bisa dipisahkan di antara keduanya. Inna sholati, sesungguhnya sholat saya, wa nusuki. Sa'id bin Jabir mengatakan nusuki dalam ayat ini artinya dhabihi. Sesungguhnya salat dan kurban saya untuk Allah. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekitar kedua ayat inilah yang menjadi materi taufik dari pembahasan kita yang berharga ini, sesuai dengan yang disampaikan oleh Alena Gurutta, bahwa kita tetap akan melaksanakan pengajian tentang tauhid. Pengajian tentang tauhid jika dikaitkan dengan ibadah kurban. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, setiap ibadah yang kita lakukan itu adalah bentuk tauhid kita kepada Allah. Adalah wujud apa sewangat dari puang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuma sampajang itu adalah untuk mengesahkan Allah. Kita berpuasa juga untuk mengesahkan Allah. Kita menunaikan ibadah haji ma'asyiral muslimin, mulai daripada talbiyahnya dan seterusnya, semua itu adalah bentuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan ibadah kurban, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anil Karim berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat Allah wajibkan kepadanya kurban. Jadi kurban ini bukan hanya kewajiban untuk kita umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah telah wajibkan kepada seluruh, syariatkan kepada seluruh umat ma'asyiral muslimin. Mapamula nene ta'adang letu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka rubama natau. Kenapa itu Bapak Ibu sekalian? Karena kurban adalah bentuk kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sarana, salah satu media kita untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Kurban ma'asyiral muslimin asal katanya dari 3 huruf bahasa Arab. Yang pertama qa, 2 ra, 3 ba, qarabah. Qarabah dalam bahasa Arab artinya dekat. Macawe. Kita tadi menunaikan salat seperti ini, kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kenapa dikatakan kurban?
Di dalam bahasa Arab ketika ada tambahan alif dengan nun, itu artinya sangat. Rahimah, maha penyayang. Tapi begitu ditambah alif dan nun, tidak ada satupun yang setara dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarabah, dekat. Tapi ketika kita mengatakan kurban, berarti artinya sangat dekat. Maksud ma'asyiral muslimin daripada disyariatkannya ibadah kurban artinya siapapun di antara kita yang ingin sangat dekat dengan Allah, tunaikan ibadah ini. Ni gamelo merapela dari sisi pun Allah Ta'ala. Siapa yang ingin lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaatkan waktu nanti ini ma'asyiral muslimin, mulai daripada hari raya Idul Adha sampai 13 hari berikutnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kembali kepada ayat walikulli ummatin ja'alna mansakan lahum. Setiap umat dari dulu Allah telah mensyariatkan kepadanya untuk berkurban. Untuk apa? Fa ilahukum ilahu wahid, supaya mereka semua mentuhankan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan utama disyariatkannya kurban adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu. Oleh karena itu Tuhanmu itu adalah Tuhan yang maha satu, Tuhan yang maha esa. Falidzalika aslimu falahu aslimu, maka serahkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini ma'asyiral muslimin dipahami maka dia rupanya yasaddiqan wa biyu qadariyu syariatnya kepada Allah sini ubahiyah urus Allah, agar kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintahna sampajange wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan salat untuk mengingat saya. Disyariatkannya ibadah kurban, Allah mengatakan liyadhkurusmallah, agar mereka mengingat saya. Kalau salat itu agar supaya kita mengingat Allah, maka kurban pun disyariatkan liyadhkurusmallah, agar kita pun mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Kedai pun Allah Ta'ala, ingat saya pun mengingat engkau. Sebutlah nama saya dan saya pun menyebut nama engkau. Rampai gari asanna pun Allah Ta'ala makokoy. Maka detik ini juga Allah menyebut nama kita ma'asyiral muslimin. Setiap kali hamba menyebut nama Allah, setiap waktu itu pula Allah menyebut namanya. Setiap kali kita ma'asyiral muslimin mengingat Allah, setiap kali itu pula Allah mengingat nama kita ma'asyiral muslimin. Setiap kali kita mendekati Allah, Allah pun datang mendekati kita ma'asyiral muslimin. Jadi intinya perintahna untuk tumah karobah, pertama liyadhkurusmallah, agar kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ma'asyiral muslimin, kita berkurban adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran pada muqaddimah yang saya bacakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Ibnu Katsir mengatakan ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad terkait dengan ayat ini, wahai Muhammad, palatukang imakade inna salati, sesungguhnya salatku. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad agar supaya dia sampaikan kepada orang-orang musyrik. Kenapa orang-orang musyrik? Dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Napaduai pun Allah Ta'ala, kemudian dia mempersembahkan binatang-binatang kurbannya kepada sesembahan-sesembahannya. Jadi ia tahu weriolopa masam pajamatui
angkana sompalange mak gereti okoro mak gere mati untuk puang Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada mereka, bagi orang yang beriman, salat dan binatang sembelihannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari zaman dulu ma'asyiral muslimin, orang yang menyembah berhala sampai sekarang pada mana moto modelin. Dia datang membawa binatang untuk dikorbankan di tempat-tempat keramat. Riolo papi na riolo nang kaya sa tay mapalapa lo kolo. Ya makokwe mega tahu mapalapa manu o kototo ajue tilau ki burue Bapak Ibu sekalian. Bahkan masih ada sampai sekarang ini Bapak Ibu sekalian, di negeri kita tercinta ini ma'asyiral muslimin, perantai-perantai seperti ini. Bawa samping, bawa tedo, lawiri saloe, lawiri tasie dan seterusnya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan kepada mereka, pada orang-orang musyrik, inna salati majapuna sampajahku, majapuna sinin nagereku. Mapa mula karoba nasaba si ari-ari gatugere. Nomor siding kaya sa karoba, nomor 2 ang kaya sang akikah, nomor 3 ang kaya sa nadar Bapak Ibu sekalian, nomor 4 ang kaya sa dam, nomor 5 ang kaya sa naqi'ah. Ya sangin naqi'ah pada napigaw jamaah haji Bapak Ibu sekalian, kung kay pole makka magiri ikolisui salama syukur na pasipulu keluarga na naqi'ah sanna. Madari mitatungging ini sebagian saudara-saudara ata menguju pilau maka napay magiri. Padahal aturan naqi'ah di dalam agama Bapak Ibu sekalian tu salama pa ang kapole ri alalanga mabelata. Sinin na niya gere-gere pak kasimiang. Selain daripada itu ma'asyiral muslimin, ang katogere bukan dari bagian-bagian yang telah disebutkan ini, tapi hanya semata-mata melo miyalapakan riang. Tumapak boting din na marigaga. Liang kurus mallah, sembelih sapi ini, ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah halalkan untuk itu. Tumelo masara Bapak Ibu sekalian mengakika, ingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyembelih binatang bukan karena Allah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Iharangange ripalawangemu almaita bangkai dan seterusnya sampai Allah mengatakan wa ma uhilla li ghairillahi bi. Magere ko na sabatannya po ng Allah Ta'ala, de mingerangi po ng Allah Ta'ala. De bismillahi Allahu Akbar mugere itu agage itu haram untuk dimakan. Lawitay magere-gere balibolata na patekang ki haram itu untuk dimakan. Hurrimat alaikumul maitah waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. De nawat diyanre narikode na bismillah Bapak Ibu sekalian dia persembahkan untuk ya berhala-berhala mereka Bapak Ibu sekalian. Kapo seret na puramin rimalang kapangajiat tamakoy kamakutana maka den ka stas balibola aku tilaw makoy ya na pole na patekang ka wadi moga rowanre maka ya ko konteks na ya gagay aya ewe maka dewa ma uhilla li ghairillahi bi. Segala sesuatu yang disembelih bukan karena Allah, kalau itu untuk berhala maka tidak boleh dimakan. Agan apa nak daripada mubasir ustaz. Ya mubasir inasa ya bawa dalam pandangan agama tidak seperti itu. Daripada mubasir khamar tentu tidak seperti itu. Daripada mubasir bola bawang, tapi ini dilarang oleh Allah. Wa ma dzubiha ala nusubi. Nomor 2 dapina terkait dengan sesembelihan. Namo ba bismillah tawe na reko okwe ronron na tawe mas sompa. Namo pu ima menre bacai deto nawadi. Yang pertama apa bedanya ma'asyiral muslimin wa ma uhilla li ghairillahi bi. Namo de nala okoro magere okumi bola na gere tapi dia peruntukkan untuk itu haram dimakan. Terus yang kedua ma'asyiral muslimin ma bismillah mo guru tamu menre baca ustaz mo menre baca tapi okoi rollau namo ma bismillah itu pun tidak boleh dimakan wa ma uhilla bi ghairillahi bi dan seterusnya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sininna saji salam alabi ke hadir terakhir, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Anas bin Malik, Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, dia bercerita bahwa suatu saat kami sementara duduk bersama Rasulullah. Puraki situ datudangan nabita. Kami perhatikan Rasulullah pada waktu itu beliau sangat mengantuk. Cakarudula dari nabita, gangkana dia tundukkan kepala dan pandangannya. Pada gerita komatindro-tindro nabita, cakarudui. Tiba-tiba Rasulullah mengangkat kepalanya dan beliau tersenyum. Kami kemudian bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah tersenyum? Ma'adhakaka ya Rasulullah. Magi ta micawa na silalota cakarudu, silalota kacindo-cindo. Ma'adhakaka ya Rasulullah. Kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum? Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baru saja telah turun kepadaku satu surah. Kemudian Rasulullah membacakan surah Al-Kautsar, Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Telah turun kepadaku satu surah yang paling pendek. Begitu sangat sempurna surah ini. Hanya 3 ayat, akan tetapi di dalamnya mengandung begitu banyak pelajaran-pelajaran. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh saya Muhammad telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Apakah engkau mengetahui, memahami apa itu Al-Kautsar? Atadaruna mal kautsar? Misamoga ya sange Al-Kautsar. Makutane Nabi Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, apakah kalian mengetahui apa itu Al-Kautsar? Para sahabat menjawab, ma'asyiral muslimin, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa Al-Kautsar adalah huwa nahrun a'tanihi Rabbi azza wa jalla fil janna alaihi khairun katsirun. Al-Kautsar adalah satu sungai di surga. Ada juga yang mengatakan Al-Kautsar adalah satu telaga di padang mahsyar yang Allah berikan kepadaku. Di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Semua umatku pada hari kiamat, semua perhatiannya ingin mendapatkan Kautsar. Termasuk saya, termasuk alena gurutta, termasuk alena tamatota pu imam. Semua orang mencari tempat ini. Inna a'tayna kal kautsar. Saya berikan kepadamu Muhammad satu telaga. Di dalamnya begitu banyak kebaikan. Ternyata Rasulullah mengatakan taridu alaihi ummati, semua umatku pasti akan mencari tempat ini. Setiap orang yang kehausan pada waktu itu, ma'asyiral muslimin, tidak ada lagi sumber air. Di nagaga onrot te sapa wae maka deka-deka ngetawe. Semua mencari namanya Haudul Kautsar, telaga Al-Kautsar, ma'asyiral muslimin. Apa-apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, jangan ada sedikit pun keraguan tentang informasi-informasi seperti ini. Semua orang datang untuk mencari Al-Kautsar. Siapapun yang meminum, Bapak Ibu sekalian, dari telaga itu, la yazma'u ba'daha abada. Dia tidak akan pernah merasakan dahaga, Bapak dan Ibu sekalian, untuk selama-lamanya. Allah memberikan Al-Kautsar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Bukan hanya diberikan kepada Rasulullah, tapi Al-Kautsar ini untuk kita umatnya, ma'asyiral muslimin. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, inna a'tayna kal kautsar. Jadi Kautsar itu adalah satu sungai di surga, satu telaga, ma'asyiral muslimin, di padang mahsyar. Setiap umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
aniyatuhu adadul kawakib. Bejananya Bapak Ibu sekalian jauh lebih banyak dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di langit. Artinya bisa dipastikan setiap orang bisa mendapatkan bejana untuk minum di telaga itu, ma'asyiral muslimin. Bahkan di dalam hadis kita temukan Bapak Ibu sekalian, Kautsar ini wirinna bawang, tepinya sungai ini semua terbuat dari emas, dasarnya terbuat daripada lu'lu', mutiara dan yakut, airnya seputih air susu, ma'asyiral muslimin. Manisnya lebih manis daripada asal madu, bapak-bapak dan ibu sekalian. Namun ternyata ada sekelompok orang, Bapak Ibu sekalian, yang diusir dari Kautsar. Sampai Rasulullah mengatakan, ya Allah, jangan engkau usir, sesungguhnya dia itu adalah umat saya. Maka dari puang Allah Ta'ala, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu iku mimma sangyumakmu. Nekiade nama cinrola, dia tidak menghidupkan sunnah-sunnahmu, bahkan dia telah mengada-adakan sesuatu yang tidak ada di dalam agama. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau Al-Kautsar itu adalah harapan setiap orang yang beriman, termasuk kita semuanya. Bagaimana cara untuk kita mendapatkan Kautsar ini? Pekko carane runtu iyewe ya sengi Al-Kautsar ya surimondrina puang Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah mengabarkan dua cara, Bapak Ibu sekalian. Tajagaiwi dua ya gagah. Fasolli li rabbika, tatari makasih sampajatta, pakanjaki sampajatta, wanhar, dan sisihkan harta kita untuk berkurban. Bapak Ibu sekalian, salat adalah ibadah terbaik dalam tubuh ini. Ibadah terbaik tubuh ini adalah salat. Dan ibadah terbaik harta kita, Bapak Ibu sekalian, di 4 hari yang telah ditentukan itu, itulah ibadah terbaik harta yang Allah titipkan kepada kita, ma'asyiral muslimin. Olehnya itu kepada siapapun yang diberikan, Bapak Ibu sekalian, mari wujudkan tauhid. Mari kita esakan Allah Subhanahu wa taala, membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika, pakasingi sampajatta, Bapak Ibu sekalian, wanhar, dan mari kita berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan yang kita lakukan pada subuh dan pagi hari ini yang diridhai, diberikan berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesungguhan di dalam mendalami ilmu-ilmu agama. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.